Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek PBO yang telah kami kerjakan, yaitu bernama Senhim atau aplikasi absen Himsika. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Ayutia Yasmin, Canda Christian, dan saya sendiri Friska Dwi Soleha, lalu ada Laila Puspitasari dan Muhammad Dafar Rahman. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita membuat aplikasi Senhim ini? Nah, di Himsika sendiri itu adalah sebuah organisasi mahasiswa yang berfokus pada program studi sistem informasi. Nah, Himsika sendiri juga membutuhkan sebuah aplikasi absensi yang efisien, mudah digunakan, dan berbasis GUI. Nah, dari aplikasi tersebut terdapat 3 fitur utama, yaitu pengurus dapat melakukan absensi saat masuk dan pulang sesuai dengan waktu yang terekam. Lalu setelah itu pengurus akan melakukan submit dan data tersebut akan masuk ke dalam database. Nah, yang kedua, admin dapat mengecek rekap absensi dari pengurus. Nah, yang ketiga, admin dapat menambah data pengurus. Lalu kode program yang pertama akan dijelaskan oleh Chandra Christian. Oke, terima kasih atas waktunya, Teh Friska. Oke, di sini eh, ada kelas yang namanya koneksi.java. Jadi, sebentar. Jadi kelas tersebut bertanggung jawab untuk membuat koneksi dengan database MySQL. Nah, kode ini menggunakan library JDBC untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, ini database-nya. Di sini kita menamai database-nya dengan nama Senhim. Di sini ada TB login, TB masuk, dan juga TB personal gitu. Dan kita lanjut lagi. Oke, di sini pertama ada My Package Connector, berarti si kelas tersebut ada di Package Connector. Kemudian kita mengimpor beberapa library, itu ada Java SQL Connection, Driver Manager, dan sampai GOption Pen. Terus kemudian di sini kita mendefinisikan sebuah kelas koneksi dengan variabel statis koneksi yang bertipe connection. Variabel ini digunakan untuk menyimpan objek koneksi database. Selanjutnya terdapat metode get koneksi yang mengambil objek connection. Kemudian metode ini akan memeriksa apakah koneksi ini udah ada apa belum gitu. Jika koneksi belum ada, maka akan dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu kita memberikan if statement. Jadi jika koneksi sama dengan 0, kita mencoba menggunakan block try, yaitu menentukan URL database, terus kemudian user, terus kemudian juga password. Jadi pada kode tersebut URL database didefinisikan sebagai JDBC, MySQL, localhost, terus kemudian portnya itu 3306, terus kemudian nama database-nya itu Senhim, yang mengindikasi bahwa kita akan menggunakan database MySQL pada localhost dengan nama database Senhim. Terus kemudian usernya itu namanya root, terus kemudian passwordnya itu kosong. Terus kemudian kita di sini memuat driver JDBC menggunakan kelas .forName. Terus kemudian pada kode ini kita menggunakan driver MySQL dengan menggunakan kelas com.mysql JDBC driver. Terus kemudian kalau misalkan ini ada yang salah di block try ini salah, kemudian block catch akan menangkapnya dan terjadi kesalahan gitu, maka akan keluar message dialog dari kelas GOption Pen dengan kata-kata gagal terkoneksi. Terus kemudian kita di sini ada yang namanya kelas close koneksi. Ada metode yang namanya kelas koneksi. Jika koneksi tidak sama dengan 0, maka koneksi close akan dipanggil untuk menutup koneksi. Jika terjadi kesalahan dalam menutup koneksi, pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan GOption Pen, yaitu gagal menutup koneksi. Nah, itu adalah codingan dari koneksi.java, yang dimana ini gunanya itu untuk meregistrasi
driver JDBC gitu. Jadi kita nggak perlu nggak perlu ngebuat ini lagi satu-satu di kelas-kelas yang lainnya gitu. Jadi kita cuma tinggal manggil metodenya aja, nanti otomatis bakal terregistrasi semuanya. Oke, kita langsung masuk ke absensi masuk. Kelas absensi masuk, di sini kita ada desainnya, ada GUI-nya. Ini ada absensi pengurus, ID anggota, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke source code-nya. Nah, di sini kita berada di package form absensi dengan mengimpor beberapa library, itu ada event, action event, dan lain-lainnya gitu banyak. Nah, kemudian di sini ada metode absensi masuk. Di sini ada kelas absensi masuk dengan mengambil sebagai anakan dari Javax Swing JFrame. Jadi absensi masuk ini adalah anak dari Javax Swing JFrame. Nah, kemudian di sini ada yang namanya metode run. Metode ini digunakan untuk mengatur dan memperbaharui waktu pada label jam secara real time. Itu pertama, kita membuat sebuah objek yang dideklarasikan secara anonim, yaitu task performer. Objek ini digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan pada event terjadi gitu. Di dalam metode action perform terdapat beberapa variabel. Ini di situ yaitu ada 0 jam, terus kemudian ada 0 menit dan juga 0 detik. Variabel ini digunakan untuk menambahkan angka 0 pada depan nilai jam, menit, dan juga detik jika nilainya kurang dari atau sama dengan 9. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada objek Java util date. Ini ada objek data time, dibuat untuk mendapatkan waktu saat ini gitu. Jadi nilai jam, menit, dan juga detik saat ini diambil dari dari objek date time. Terus kemudian nilai jam, menit ini diambil dari date time menggunakan metode get hour gitu, dan juga get minute dan juga get second. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan apakah nilai jam, menit, dan detik kurang dari atau sama dengan 9. Jika iya, variabel 0 jam, 0 menit, dan juga 0 detik akan diisi dengan string 0. Kemudian di sini variabel jam, menit, dan detik dibuat dengan menggabungkan nilai-nilai dari 0 jam, 0 menit, dan juga 0 detik. Kemudian terakhir, nilai dari jam, menit, dan juga detik tersebut ditampilkan pada label LB jam dengan format jam, menit, detik. Jadi nanti itu tampilnya di sini. Kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya, itu public absensi masuk. Nah, di sini pada metode absensi masuk ini merupakan konstruktor dari kelas absensi masuk. Konstruktor ini dipanggil saat objek dari kelas absensi masuk dibuat. Kemudian di sini kita pertama memanggil metode init komponen. Metode ini biasanya digunakan oleh IDE gitu. Kemudian itu digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang ada di dalam kelas absensi masuk. Selanjutnya di sini ada metode run dipanggil untuk bertanggung jawab mengatur dan memperbaharui waktu pada label jam secara real time. Gitu, kalau misalkan di sini kita waktunya 17.14 ya dia otomatis waktunya 17.14. Begitupun juga detiknya. Terus kemudian di sini ada metode tanggal, itu dipanggil. Metode ini digunakan untuk mengatur tanggal yang akan ditampilkan pada aplikasi. Metode tersebut mengambil tanggal saat ini menggunakan objek kalender dan mengubahnya ke format yang diinginkan sebelum menampilkannya pada komponen teks. Jadi nanti munculnya di sini setelah dipanggil, seperti itu. Kemudian di sini kita membuat sebuah metode private, yaitu menggunakan konsep OOP, yaitu enkapsulasi private void tanggal. Di sini kita membuat metode tanggal. Di sini pertama dibuat objek kalender dengan nama kal. Objek ini digunakan untuk mengasih informasi tentang tanggal dan waktu saat ini. Selanjutnya, objek kal ini dapat mengambil informasi tentang hari, bulan, dan tahun saat ini. Variabel
Kemudian kita membuat variabel dd, variabel dan juga variabel YY. Yang ini digunakan untuk mengambil dan juga menyimpan nilai dari kalender day of month, terus kemudian month dan juga year. Terus kemudian di sini menggunakan metode pada yang terakhir ini menggunakan metode set text pada komponen teks tanggal. Kita mengatur teks yang akan ditampilkan pada yang di sini nih. Jadi kita atur gitu bagaimana tampilannya. Kemudian teks ini diatur dalam format tahun dulu, terus kemudian bulan, terus kemudian tanggal, yang merupakan format umum yang biasanya direpresentasikan di database. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ini dari baris 74 sampai baris 383, ini isinya adalah kode dari GUI yang ada di sini. Jadi kita tidak usah membahasnya. Karena ini sangat amat banyak gitu. Kita langsung skip aja. Di sini kita membuat metode txt need keypress. Ini sebenarnya udah otomatis dibuat oleh si NetBeans ya. Kita bahas tentang codingan yang ada di sini aja. To do at your handling code. Here. Nah, pada bagian if event get key code, kemudian key event vk enter, itu digunakan untuk memeriksa apakah tombol yang ditekan adalah tombol enter dengan membandingkan kode kunci atau key code-nya dari event dengan konstanta key event vk enter gitu. Jadi dia ngecek dulu nih nanti yang masuk ke komputer itu apa gitu, enter kah atau apa gitu. Nah, jika tombol enter ditekan, maka kode berikutnya akan dieksekusi. Nah, pertama nilai yang diinputkan pada komponen teks nip diambil menggunakan txt nip get text. Nah, kita ngambil kata-kata atau teks yang diinputkan pada box ini gitu. Terus kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kita melakukan if statement. Jadi dilakukan pemeriksaan apakah nilai nip kosong. Jadi kalau misalkan nilai nipnya itu kosong, maka komponen foto 2, foto 3, foto 4 itu akan berubah menjadi false, sedangkan panel foto diatur menjadi terlihat visible true gitu. Jadi panel foto yang di sini bakal terlihat gitu. Nah, jika nip tidak kosong, maka dilakukan konversi nip menjadi tipe data integer menggunakan integer parse in nip dan disimpan dalam variabel nip value. Terus selanjutnya dilakukan pemeriksaan range nilai nip value berada antara 1 dan 4, maka komponen-komponen foto 2, 3, dan 4 akan diatur terlihat atau tidak terlihat sesuai dengan kondisinya gitu. Jika nilai nip value tidak berada dalam range tersebut, maka hanya komponen foto yang akan diatur terlihat, sementara komponen lainnya akan diatur tidak terlihat gitu. Jadi kalau misalkan ini kita masukin di sini 005, dia tetap bakal terlihat gitu. Kemudian setelah itu dilakukan pengambilan data dari database. Nah, terlebih dahulu koneksi ke database diinisiasi menggunakan konektor koneksi method get koneksi. Kemudian dibuat object statement Java SQL statement STM dan object result set. Query SQL yang dieksekusi yaitu ini. Teman-teman bisa lihat select semuanya. Jadi kolom yang ada di table personal ini bakal diambil semuanya, bakal diselect. Kemudian where nip. Jadi kita menggunakannya itu adalah nip. Jadi kayak kuncinya itu adalah nip-nya gitu. Jadi kita mengambil datanya itu berdasarkan nilai nip gitu. Nah, ini kita masuk ke if statement lagi. Jadi jika data ini kan di sini kan kita kan udah masukin nilainya. Jika emang nilainya ada di sini, misalkan 001, kalau misalkan di database itu ada 001, maka nama, posisi, dan juga divisinya itu bakal kelihatan gitu. Bakal kelihatan semuanya. Bakal terambil datanya, seperti itu. Terus kemudian, kalau misalkan dia nggak kelihatan, maka ID anggota tidak ditemukan.
Seperti itu. Kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke sini, ke glabel mouse click. Nah, ini adalah metode yang terdapat kode yang bertanggung jawab untuk menangani peristiwa saat glabel diklik gitu. Jadi pada saat mouse-nya itu pada saat tombol itu diklik, maka kode tersebut akan mengeksekusi system.exit. Jadi aplikasinya bakal keluar gitu, bakal di exit gitu. Terus kemudian lanjut kita masuk ke G button action 2 perform. Ini kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi pada kode tersebut kita menggunakan G option pen, show message dialog gitu. Jadi ini kan untuk menghandle dari button bantuan gitu. Jadi pada saat button bantuan ini diklik, maka akan muncul message dialog dengan isinya seperti ini. Gitu. Terus kemudian kita lanjut ke G button 1. Nah, pada G button ini di atas di trigger ketika tombol G button 1 diklik. Penjelasannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh yang isinya tuh yang ini. Nah ini. Jadi pada saat kita udah ngisi semuanya 001, terus kemudian kita pilih ini kita absen masuk atau nggak absen pulang. Setelah itu kita klik submit kan ya. Nah ini proses dari kita klik submit itu adalah seperti ini. Nah jadi ketika udah di enter, sudah diklik, kita masuk ke blok try dulu gitu. Jadi jika if sama dengan isinya nih, kalau misalkan ini masih kosong, maka dia bakal ngeluarin show message dialog dengan kata-kata isi kolom ID anggota terlebih dahulu. Jadi ini tuh nggak boleh kosong gitu. Ini tuh harus ada isinya gitu. Namun kalau misalkan ada isinya, maka kita akan menjalankan query SQL-nya gitu. Di sini kita menggunakan query SQL-nya select all from TB masuk where need gitu. Jadi di sini yang else yang awalnya ini digunakan untuk ngecek dulu gitu. Ini NIP-nya udah ada nggak gitu. Kalau misalkan udah ada, dicek lagi. Dia itu tanggalnya ada nggak gitu. Kalau misalkan NIP-nya ada, tanggalnya nggak ada, oh berarti dia masuk ke yang else yang ini. Masuk ke else yang ini. Kemudian kalau misalkan dia di sini dia itu NIP-nya nggak ada, NIP-nya ada, terus kemudian tanggalnya juga ada di database, maka dia masuk ke if statement yang ini. Anda sudah absen hari ini, gitu. Jadi ini gunanya untuk supaya tidak terjadi duplikasi data, gitu. Jadi dicek dulu nih. Di sini tuh gunanya where NIP gitu. Jadi kita menggunakannya itu adalah acuannya itu adalah NIP. Jadi kalau misalkan NIP-nya ada, tapi tanggalnya itu dia belum ada, misalkan dia absen tanggal 16, dia malah absen lagi, dia pasti bakal masuk ke sini. Show message dialog pasti bakal muncul. Anda sudah absen hari, tapi kalau misalkan tanggalnya berbeda, maka dia bakal masuk ke sini. Di sini kita else-nya melakukan insert into TB masuk gitu. Jadi kita bakal masukin semua data yang dimasukin. Nah, ini ngambilnya dari mana? Itu ngambilnya dari sini nih, dari label ini. Jadi pada saat kita klik, pada saat kita masukin ID anggota terus kita enter, label ini pasti bakal berubah dan bakal diambil sama ini. Seperti itu. Nah, pada saat ini sudah selesai, sudah masuk datanya semuanya, ini nggak perlu saya jelasin lagi kan tadi udah jelasin ya. Jadi itu untuk membuat koneksi aja. Dan pada saat udah selesai dimasukin ke database, maka bakal muncul di option pen dengan kata-kata absen CB absen. Nah, CB absen itu apa sih? Nih, CB absen itu yang ini. Jadi kita pilih dulu mau pulang atau masuk gitu. Jadi nanti keluar kata-katanya adalah absen masuk berhasil, absen pulang berhasil, seperti itu.
Nah, kalau misalkan ini semuanya blok try-nya ini nggak ada yang masuk, maka blok catch akan menangkapnya gitu dan dikeluarin nih gagal seperti itu, bakal keluar G option message gagal. Tapi di sini kita komen aja, jadi nggak perlu, jadi langsung kita bikin keluar aja gitu langsung semuanya. Kemudian kita lanjut lagi di sini ada G button 3 action perform. Nah, di sini tuh gunanya pada G button 3 action perform ini gunanya untuk men-trigger gitu. Ketika tombol G button diklik, G button 3 itu yang mana sih? Nih, G button 3 itu yang ini, yang home. Gitu. Pada saat diklik, maka akan mengarah ke halaman welcome sesuai dengan yang sudah diketikkan di sini, dikodingkan. Tuh, jadi pertama kita membuat sebuah objek dibuat dan method show dipanggil untuk menampilkan tampilan welcome. Terus kemudian selanjutnya dispose. Nah, apa sih gunanya dispose ini? Dispose ini digunakan untuk menutup tampilan saat ini. Itu tampilan yang mengandung tombol G button gitu. Jadi pada saat kita klik ini button, kita klik button home-nya ini, maka frame presensi pengurus ini bakal tertutup dan digantikan dengan welcome. Bakal dimasuk ke sini seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, kita masuk ke kolom main-nya. Jadi program ini dimulai dengan metode main yang merupakan metode utama yang dieksekusi saat program dijalankan gitu. Kemudian kita membuat sebuah objek absensi masuk dibuat dan metode absent set visible true gitu untuk menampilkan tampilan absensi masuk. Terus kemudian metode run ditentukan dalam event queue invoke letter akan dijalankan untuk menjalankan tampilan absensi masuk dalam thread awt event dispatch. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan perihal kelas koneksi dan juga kelas absensi masuk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Friska. Untuk Teh Friska dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari welcome. Nah, di tampilan welcome di sini ada absen di sini dan login. Oke, untuk source-nya. Nah, di sini ada kelas welcome yang diwarisi oleh Nah, di sini ada kelas welcome yang diwarisi oleh Java X Swing JFrame. Nah, di kelas welcome di sini ada konstruktor welcome. Nah, di dalam konstruktor welcome ini akan dipanggil method in components untuk pemanggilan GUI-nya. Nah, setelah itu ada metode private void jbutton1 mouse click. Nah, ini di sini bertugas untuk jika pengguna itu mau login, mau ngeklik login, maka akan ke tampilan login. Nah, di situ ada dispose. Nah, di situ ketika pengguna itu mengklik login, maka tampilan welcome tadi akan tertimpa oleh tampilan login. Nah, setelah itu ada metode private void jbutton mouse click. Nah, di situ untuk metode ini yaitu menampilkan sebuah absensi masuk. Jadi ketika pengguna itu mengklik absensi masuk, maka tampilan welcome tadi akan ditutup oleh dispose. Nah, selanjutnya ada kode mime. Nah, di sini yaitu kode untuk mendeklarasikan dari untuk mengeksekusi dari kode yang telah kita deklarasikan. Nah, di sini di kelas main di sini yaitu kita panggil metode run yang ada di absensi masuk tadi yang udah deklarasikan di kode kelas
di kode absen masuk. Nah, di sini di metode run di sini dijalankan metode welcome, lalu dipanggil lagi metode welcome-nya dan dideklarasikan komponen GUI-nya, yaitu ada Java X Swing JLabel JButton, ada Java X Swing JLabel JButton 1 dan Java X Swing JLabel JLabel 1. Nah, setelah itu setelah kode tersusun, maka akan dieksekusi pada tampilan berikut. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan, apabila pengguna mengklik absen di sini, maka JButton 1 tadi akan masuk ke halaman absen masuk, dan tampilan welcome di sini akan tertimpa oleh tampilan tampilan absen masuk. Nah, apabila pengguna mengklik login, maka tampilan welcome ini akan tertimpa oleh form login, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan form login akan dibahas oleh Ayutya Yasmin. Oke, terima kasih untuk Rizka penjelasannya. Selanjutnya, untuk login itu hanya bisa dilakukan dengan admin. Dan boleh lihat di sana. Nah, pada desainnya itu tampilannya terdapat kolom teks untuk memasukkan username dan password. Lalu ada juga button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada button login juga. Lalu untuk source-nya, nah kode ini mengimport beberapa kelas dan paket seperti dashboard, key event, connection, dan goption pane. Lalu untuk kodenya, kita membuat public class form login yang extends dengan gframe agar bisa membuat UI seperti tadi pada tampilan login. Lalu pada kode ini memiliki sebuah metode init components yang digunakan untuk menginisialisasi semua komponen GUI yang ada di dalam form login. Nah, metode ini dipanggil dari konstruktor di atas si public form login itu untuk mengatur tata letak dan properti komponen-komponen tersebut. Lalu metode selanjutnya itu text user action perform. Nah, pada metode ini adalah implementasi dari event handler yang akan dipanggil ketika aksi dilakukan pada komponen text user. Dalam konteks ini, ketika pengguna menekan tombol enter atau melakukan aksi lain pada text user, tidak ada kode penanganan yang ditambahkan. Ini berarti tidak ada tindakan yang akan dilakukan ketika aksi tersebut terjadi. Lalu selanjutnya, di private void text user key press. Nah, pada bagian ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Chandra, itu ada juga yang if even get key code key event dot vk underscore enter. Jadi yang seperti dijelaskan tadi memeriksa apakah tombol yang ditekan si user itu tombol enter atau bukan. Nah, jika iya maka blok kode di dalam if statement itu akan dieksekusi. Lalu terdapat juga perintah txt password.request focus. Nah, perintah ini fungsinya untuk memindahkan fokus ke teks input dengan nama txt password, sehingga pengguna dapat langsung memasukkan password setelah memasukkan username tanpa harus menggunakan mouse atau tombol tab. Lalu selanjutnya private void txt password key press. Nah, pada kode ini juga sama. Jadi, jika sudah mengisi password, bisa langsung login dengan mengklik enter tanpa harus mengklik button login. Lalu, pada button login key press, sebentar. Nah, pada button login key press itu kita buat koneksi
kode ini mengambil koneksi ke database yang digunakan untuk memverifikasi username dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Ini adalah membuat statement untuk mengirim perintah SQL ke database dengan menggunakan con.createStatement. Pernyataan ini digunakan untuk mengambil data pengguna dari tabel TB login berdasarkan username dan password yang dimasukkan. Di situ bisa dilihat dari select-nya itu select all from TB login, where username berdasarkan username-nya. Lalu eksekusi statement SQL menggunakan stm.execute query yang menghasilkan objek result set rs, memeriksa apakah hasil query result set rs memiliki baris data berikutnya dengan menggunakan rs.next. Jika ada data, artinya username dan password yang diinputkan oleh pengguna cocok dengan data yang ada di database. Untuk sistem loginnya, itu udah ya koneksi, kita membuat koneksi menyambungkan database SQL ke Java. Lalu nanti akan didirect langsung ke TB login di database. Lalu untuk melakukan pengecekan hasil dari query dengan menggunakan if rs next. Jika terdapat hasil data di result set, artinya username dan password yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan data yang ada di database. Namun, jika username dan password tidak cocok dengan data yang ada di database, maka akan ditampilkan pesan dialog username atau password salah menggunakan GOption pane, show message dialog. Lalu setelah itu, komponen teks username dan password akan dihapus isinya dengan kode si txt user.setText itu dihapus isinya, dan juga yang password juga txt password.setText itu juga isinya akan terhapus. Lalu fokusnya akan dikembalikan ke komponen text username. Lalu setelah itu ada private void button login action perform. Nah, pada kode ini akan dipanggil ketika tombol button login diklik. Dengan demikian, kode ini mengatur tindakan yang akan dilakukan saat tombol login diklik dan saat tombol pada keyboard ditekan. Saat fokus ada pada komponen keluar dalam metode ini. Lalu selanjutnya ada button back action perform. Nah, pada metode private void button back action perform, kode ini itu implementasi dari metode button back action perform yang akan dipanggil ketika tombol button back diklik. Nah, dalam metode ini objek dari kelas welcome dengan menggunakan konstruktor default new welcome. Kelas welcome itu kelas yang menampilkan welcome tadi ya, atau screen si aplikasinya. Jadi akan memanggil metode show pada objek welcome yang dibuat untuk menampilkan tampilan welcome screen. Lalu untuk selanjutnya ada dispose. Nah, metode dispose ini untuk menghilangkan tampilan login atau form saat ini yang ada di layar. Jadi saat tombol back diklik, tampilan login atau form saat ini akan ditutup dan tampilan welcome screen akan ditampilkan. Lalu pada metode selanjutnya, private void button back key press. Kode ini adalah implementasi dari metode button back key press yang akan dipanggil ketika tombol button back ditekan pada keyboard. Nah, di sini juga ada new welcome itu dari objek dari kelas welcome yang menggunakan konstruktor default new welcome yang diambil dari kelas yang menampilkan welcome screen aplikasi welcome. Lalu memanggil metode show pada objek welcome yang dibuat untuk menampilkan welcome screen-nya. Lalu selanjutnya
memanggil metode dispose pada objek saat ini untuk menghilangkan tampilan login atau form saat ini dari layar. Jadi saat tombol back ditekan pada keyboard, tampilan login atau form saat ini akan ditutup dan tampilan welcome di screen akan ditampilkan. Nah, lalu selanjutnya ada kelas main. Pada kelas main itu ada Java awt event queue invoke letter. Jadi dijalankan runnable baru yang menciptakan instance dari form login. Form yang digunakan dalam aplikasi dan memanggil set visible true untuk menampilkan form tersebut. Jadi ketika program dijalankan, metode main ini menjalankan aplikasi dan menampilkan halaman dari si form login. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Puspita. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari input data. Nah, di input data ini ada memasukkan data NIP atau ID, terus memasukkan data nama, memasukkan data jabatan, dan memasukkan data divisi. Nah, nanti kalau misalkan kita udah masukin datanya, tinggal kita klik simpan yang di bawah button tampil. Nanti setelah diklik simpan, maka datanya itu akan tertampil di tabel yang putih itu di bawah. Terus di input data ini juga kita bisa mencari data. Jadi nanti kita tinggal ngetik NIP di bagian samping kotak samping button cari ini, nanti dimasukin nomor NIP-nya. Terus klik cari. Terus nanti kalau misalkan udah klik cari, nanti datanya itu akan tertampil di bagian atas ini. Nah, selanjutnya itu di bagian kiri juga ada tombol home, tombol kembali, dan tombol keluar. Ketika klik tombol home itu nanti tampilannya akan balik ke halaman awal. Sedangkan kalau misalkan klik kembali, nanti dia akan masuk ke halaman dashboard. Nah, yang di bawah itu ada klik keluar, nanti dia akan keluar dari sistem. Selanjutnya buat source-nya. Nah, di source input data.java ini ada package form absensi. Dia nunjukin kalau misalkan kelas input data ini termasuk ke dalam folder form absensi. Selanjutnya itu di bawah ada import connector.koneksi. Itu untuk mengimpor kelas koneksi dari paket konektor. Nah, selanjutnya itu ada import java banyak itu tuh buat mengimpor paket Java, paket-paket yang ada di Java. Selanjutnya itu ada public class input data extend java swing.gframe. Nah, itu tuh untuk mendefinisikan kelas input data yang merupakan subclass dari java swing gframe. Nah, di dalam kelas input data ini ada default table model. Nah, itu tuh untuk mendeklarasikan variabel model dengan tipe default table model. Nah, selanjutnya itu di bawahnya ada method run, public void run. Di dalam metode public void run itu ada action listener, task performer, sama dengan new action listener. Itu untuk mendeklarasikan objek task performer yang merupakan inisiasi dari antarmuka atau class action listener. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada override atau polymorphism yang gunanya itu untuk menggantikan metode yang sama dari superclass atau antarmuka yang diimplementasikan. Jadi public void action performer di sini untuk menggantikan metode action performer yang berada pada superclass. Selanjutnya ada string 0_jam sama dengan string 0_menit sama dengan string, dan 0_detik sama dengan string. Itu untuk mendefinisikan variabel 0 jam, 0 menit, dan 0 detik itu ke dalam string. Selanjutnya ada java.until.datetime sama dengan new java until date. Itu untuk membuat objek datetime dari kelas java.until.date yang merepresentasikan waktu saat ini. Selanjutnya itu ada integer nilai _jam sama dengan datetime.getHour. Itu untuk mendapatkan nilai jam saat ini dari objek datetime untuk dengan menggunakan metode getHour dan menyimpannya ke variabel nilai jam. Berikut pun sama fungsinya untuk nilai _menit dan nilai _detik. Dia mendapatkannya dari objek datetime dan menggunakan metode getMinute dan getSecond dan dimasukkan ke dalam variabel nilai menit dan nilai detik.
Nah, selanjutnya itu ada if nilai underscore jam kurang dari sama dengan 9, 0 underscore jam sama dengan 0. Jadi jika misalkan nilai jamnya itu kurang dari 9, nilai menitnya kurang dari 9, dan nilai detiknya kurang dari 9, maka 0 underscore jam, 0 underscore detik, dan 0 underscore menitnya itu berisi string 0. Nah, tadi string jamnya itu akan diisi oleh nilai 0 underscore jam plus integer dot toString nilai jam. Jadi untuk menggabungkan variabel 0 jam dan nilai jam disimpan ke dalam variabel jam. Berikut pun sama dengan string menit dan string detiknya. Nah, selanjutnya itu ada lb jam dot setText jam menit detik. Itu untuk memanggil metode setText pada komponen lb jam untuk mengatur teks pada komponen tersebut dengan format jam, menit, detik yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada new timer 1000 text performer.start. Itu untuk membuat objek timer dengan parameter 1000 interval dan text performernya sebagai action listener, dan memanggil metode start pada objek timer untuk memulai pembaruan waktu setiap detik. Dengan demikian metode tersebut itu dipanggil setiap detik untuk memperbarui tampilan waktu pada tampilan input data. Selanjutnya ada public input data, itu konstruktor input data. Di bawahnya itu ada init komponen. Init komponen ini gunanya metodenya itu berisi pengaturan untuk membuat tampilan antarmuka input data. Selanjutnya ada model sama dengan new default table model. Itu untuk membuat objek default table model dan menginisiasi variabel model dengan objek tersebut. Selanjutnya ada pemanggilan metode untuk tampil data, tanggal, dan run. Nah, di bawah ini ada metodenya, private void tanggal, metode tanggal. Itu di bawahnya lagi ada calendar call sama dengan new Gregorian calendar untuk membuat objek kalender dengan menggunakan kelas Gregorian calendar. Nah, di dalam metode tanggal ini ada integer dd sama dengan call.get calendar.day of month. Ini untuk mengambil nilai tanggal saat ini dari objek kalender menggunakan metode get dengan parameter calendar day of month. Nilai tanggal akan disimpan dalam variabel dd. Berikut pun sama untuk month dan year-nya. Adapun lb tanggal.setText dd plus yy. Itu untuk mengeset tanggal itu jadi day-nya itu misalkan 02, terus month-nya itu 07, tahunnya itu 2023. Jadi untuk tahunnya itu dia 4, bukan cuma 23 doang. Selanjutnya itu ada metode tampil data. Dan di sini tuh ada private void tampil data. Di dalam metode tampil data ini ada block try dan catch. Di dalam block try-nya ini ada connection, con sama dengan connection, connector, koneksi, .get koneksi. Itu untuk memanggil metode get koneksi dari kelas koneksi untuk mendapatkan objek koneksi ke database. Nah, selanjutnya ada java.sql.statement concrete statement. Itu untuk membuat objek statement dari objek koneksi con dengan menggunakan metode script statement. Selanjutnya ada Java SQL result set, SQL sama dengan SQL execute query. Nah, di dalam itu ada select all from table personal. Itu untuk mengirim pernyataan SQL ke database menggunakan objek statement SQL untuk mengambil data dari tabel personal. Nah, di bawahnya itu ada tabel.setModel. Di dalam itu ada dbutils result set to table model. Itu metode result set to table model dari kelas dbutil untuk mengubah objek result set SQL menjadi objek default table model yang sesuai. Nah, di dalam block catch-nya itu dia untuk menangkap pengecualian dari block try-nya. Selanjutnya itu ada private void clear. Nah, metode clear ini di dalamnya terdapat txt nip.setText. Itu untuk mengatur teks pada komponen txt nip menjadi string kosong. Selanjutnya itu ada txt nama.setText. Itu sama untuk mengatur teks pada komponen txt nama menjadi string kosong. Selanjutnya itu ada cb posisi.set selected item. Nah, ini tuh untuk mengatur item yang dipilih pada komponen cb posisi menjadi string kosong. Berikut sama juga dengan cb maple.set selected item. Selanjutnya itu ada metode cari.
Nah, di dalam metode cari ini ada default table model, TBL, sama dengan new default table model. Itu untuk membuat objek default table model dengan nama TBL. Nah, di bawahnya ini ada tbl.addColumn, NIP, nama, posisi, dan mapel. Itu untuk menambahkan kolom-kolom dengan nama NIP, nama, posisi, dan mapel ke objek default table model. Nah, selanjutnya itu ada block try sama block catch. Nah, block try-nya itu berisi string SQL sama dengan select out from table personal, where NIP like percent text dicari get text plus percent. Nah, ini tuh untuk membuat string SQL yang berisi pernyataan SQL untuk melakukan pencarian data dari tabel personal ketika NIP-nya itu yang kita ketik di kolom cari. Selanjutnya itu ada connection, con sama dengan connection, itu untuk mengkoneksikan kelas ini ke dalam kelas koneksi. Di bawah ini ada statement ST, itu untuk membuat objek statement menggunakan metode create statement. Di bawahnya lagi ada result set RS sama dengan st.execute query, untuk menjalankan pernyataan SQL yang disimpan dalam variabel SQL menggunakan objek statement ST. Nah, di dalam blok try ini terdapat while rs the next. While rs the next ini untuk menambahkan baris baru ke dalam tbl.add around new object. Nah, ini yang untuk menambahkan baris baru ke dalam objek default table model. Nah, selanjutnya itu ada rs getString NIP, nama, posisi, dan mapel. Itu untuk memanggil metode getString pada objek result set. rs untuk mengambil nilai kolom NIP, nama, posisi, dan mapel dari baris saat ini. Selanjutnya itu ada tabel.setModel TBL. Itu untuk mengatur model tabel dengan menggunakan objek default tabel model dan akan menampilkan data yang sesuai dengan yang dicari. Block catch-nya itu untuk menangkap atau menangani pengecualian dari block try-nya. Selanjutnya di bawah itu ada suppress warning unchecked. Itu untuk memberikan penanda kepada compiler untuk mengabaikan atau menghilangkan peringatan atau warning. Nah, selanjutnya itu ada private void init component. Yang di private void init component itu buat pengaturan tampilan antar mukanya. Selanjutnya ada private void txt NIP keypress. Itu deklarasi metode txt NIP keypress yang mengambil parameter key-event. Di dalamnya itu terdapat if ipt.get keycode sama dengan key-event.enter. Itu untuk memeriksa apakah tombol yang ditekan itu enter atau bukan. Selanjutnya itu ada metode private void button home 3 action performance. Ini tuh untuk deklarasi untuk mengambil parameter action event. Metode ini dipanggil saat tombol button home ditekan. Di dalamnya itu terdapat new welcome.setVisible dan dispose. New welcome itu untuk membuat objek dari kelas welcome dan memanggil metode visible untuk menampilkan antarmuka grafis welcome. Nah, dispose itu untuk menutup frame input datanya. Selanjutnya ada private void button absent keluar action performance. Ini tuh buat mengambil parameter action event. Terus metode ini tuh digunain saat tombol button absent keluar itu ditekan. Nah, di dalamnya itu terdapat new dashboard.setVisible. Jadi setelah tombolnya ditekan, maka tampilannya akan berubah ke dashboard dan menutup dispose itu untuk menutup tampilan antarmuka dari input data. Selanjutnya ada private void button keluar action performance. Nah, metode ini tuh di dalamnya terdapat sistem exit, yaitu untuk memanggil metode exit pada kelas sistem dengan argumen 0. Atau ketika button keluarnya ditekan, maka tampilan antarmuka input data ini akan hilang dan keluar dari sistem. Selanjutnya itu ada private void button simpan action performance.
Metode ini dipanggil saat tombol button simpan ditekan. Di dalamnya itu terdapat if txt_nip.getText sama dengan 0 untuk memeriksa apakah nilai teks pada komponen txt_nip 0 atau enggak. Misalkan txt_nip-nya itu 0, maka blok kode dalam if tidak akan dieksekusi dan akan langsung berpindah ke else-nya. Nah, di dalam blok else ini terdapat blok try dan blok catch-nya. Di dalam blok try ini terdapat if txt_nip.getText equals atau txt nama.getText equals. Itu untuk memeriksa apakah nilai teks pada komponen txt_nip atau txt nama kosong atau enggaknya. Jika salah satu atau kedua komponen tersebut kosong, maka blok kode dalam if akan dieksekusi. Nah, di dalam blok try if ini ada GOption.showMessageDialog. Kalau misalkan kita masukin data tapi datanya belum lengkap, maka tampilan akan menampilkan message lengkapi data terlebih dahulu. Selanjutnya ada else. Jika kedua komponen txt_nip atau txt nama memiliki nilai yang nggak kosong, maka dia akan menjalankan perintah else ini. Nah, di dalam perintah else ini terdapat string SQL sama dengan insert into table personal value plus txt_nip getText. Ini untuk menginisialisasi variabel SQL dengan pernyataan SQL yang akan digunakan untuk menyimpan data ke tabel personal. Nilai teks dari komponen txt_nip, txt nama, CB posisi, dan CB mapel itu dimasukkan ke dalam pernyataan SQL. Selanjutnya ada Java SQL Connection, Java SQL Prepare Statement, dan PHP Execute itu untuk memanggil metode koneksi atau kelas koneksi yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya itu ada metode tampil data dan metode clear. Nah, di bawahnya ini ada GOptionPen.showMessageDialog. Data telah disimpan. Jika datanya berhasil disimpan, nanti dia akan menampilkan message dialog data telah disimpan. Nah, blok catch-nya ini berisi SQL exception, headless exception. Digunakan untuk mencatat log pesan kesalahan. Jadi kalau misalkan si blok try yang nggak bisa dijalankan, dia akan menjalankan blok catch yang akan menampilkan message dialog error. Selanjutnya itu ada metode button edit action performance. Nah, metode button edit action performance ini dieksekusi saat button tombol edit itu diklik. Nah, di dalamnya itu terdapat blok try dan catch. Di dalam blok try-nya itu terdapat koneksi ke kelas koneksi untuk mengupdate data tabel personal dengan nilai yang diambil dari komponen antarmuka pengguna seperti txt nama, CB posisi, CB mapel, dan txt_nip-nya. Metode execute update pada objek menyatakan dieksekusi untuk menjalankan perintah SQL update. Nah, selanjutnya itu ada tampil data, clear, GOption, show message dialog. Jadi kalau misalkan datanya berhasil diedit, nanti sistem akan menampilkan message data telah diedit. Catch-nya itu SQL exception, headless exception. Jadi nanti kalau misalkan si datanya nggak berhasil diedit, akan menampilkan pesan error. Selanjutnya itu ada metode private void table mouse click. Perintah ini akan dieksekusi saat pengguna melakukan klik pada tabel. Nah, di dalam metode ini terdapat integer i sama dengan tabel dot row at point, even get point. Nah, ini tuh untuk mendapatkan indeks baris yang diklik oleh pengguna dengan menggunakan metode row at point dari objek table dan get point dari objek most even. Nah, di selanjutnya itu ada string nip sama dengan tabel dot get value at row-nya itu i, kolomnya itu 0 to string. Untuk mendapatkan nilai dari kolom 0 pada baris yang diklik dan menyimpannya dalam variabel nip. Selanjutnya ada txt nip.setText.
Itu untuk mengatur teks pada komponen teks TNIP dengan nilai NIP yang diperoleh. Begitupun sama dengan string nama, CFC nama, string posisi, CB posisi, string mapel, dan CB mapel. Selanjutnya ada private void, button hapus, action performance. Metode ini akan dieksekusi ketika pengguna mengklik tombol hapus. Di dalamnya itu terdapat block try dan catch. Di dalam block try ini terdapat koneksi ke database pada kelas koneksi. Selanjutnya ada juga pemanggilan metode tampil data dan ada di option pane yang akan menghasilkan tampilan message dialog data telah dihapus. Apabila data nggak bisa dihapus, maka nanti akan mengeksekusi catch, dan catch-nya itu nanti akan menampilkan message dialog error. Selanjutnya itu ada private void, button edit, mouse click. Adapun private void, button cari action performance. Nah, di dalam button cari action performance ini, di dalamnya itu terdapat pemanggilan metode cari. Selanjutnya ada private void, button tampil action performance. Nah, di dalam metode button tampil action performance ini ada pemanggilan metode tampil data. Selanjutnya ada metode private void, txt nama, keyPress. Nah, di dalamnya itu terdapat if ivt get keycode sama dengan keyEvent. Ini tuh untuk menangani peristiwa ketika kita mengklik tombol enter pada keyboard. Untuk berpindah dari input posisi nama ke input posisi di CB posisi. Selanjutnya itu ada private void, button clear action performance. Nah, di dalam metode button clear action performance ini, di dalamnya ada pemanggilan metode clear. Selanjutnya ada private void, txt cari action performance. Ada juga private void, txt NIP action performance. Nah, yang terakhir ini ada public static void main, yaitu di dalamnya terdapat kode untuk memanggil fungsi-fungsi di atasnya. Itu yang pertama, di dalamnya itu terdapat block try, block catch. Nah, block try ini ketika block try catch-nya itu digunakan untuk menampilkan pengecualian yang mungkin terjadi. Di dalamnya itu ada for, looping for itu untuk mengiterasi melalui daftar semua loop dan fill yang terjadi. Nah, di bawahnya lagi ada public static void, Java awt event key.invoke letter. Nah, ini untuk metode yang digunakan untuk menjalankan antar muka pengguna dalam thread yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan tentang report. Lalu pertama kita akan membuat constructor report dengan body class report yang akan extend java x.swing.gframe. Lalu kita akan memanggil metode init components yang akan digunakan untuk menginisiasikan komponen GUI dari jendelanya. Lalu kita akan membuat objek model dari kelas default table model. Lalu kita akan memanggil metode tampil data yang akan mengisi data ke dalam model tabel. Lalu kita akan memanggil metode tampil yang untuk menampilkan jendela reportnya. Lalu ada metode cari data. Metode cari data ini digunakan untuk melakukan pencarian data dalam tabel TB personal berdasarkan NIP. Lalu pertama di sini ada membuat objek baru dari kelas default table model dengan nama TBL.
Lalu kita akan menambahkan kolom-kolom dengan menggunakan metode add column pada objek TBL. Kolom-kolom yang ditambahkan itu ada NIP, nama, jabatan, dan divisi. Lalu kita akan membuat query SQL-nya untuk melakukan pencarian data dengan menggunakan pernyataan select pada tabel TB personal. Kita akan select semuanya. Lalu query ini akan mencari data dengan kondisi NIP yang mengandung teks yang ada pada komponen cari. Lalu kita akan mendapatkan koneksi ke database melalui kelas connector.koneksi dan mendapatkan objek connection dari koneksi tersebut. Lalu kita akan membuat objek statement dari objek connection untuk mengeksekusi pernyataan SQL-nya. Lalu kita akan mengeksekusi query dengan memanggil metode execute query pada objek statement dan menyimpan hasilnya dalam objek result set dengan nama rs. Lalu kita akan melakukan result set dengan memanggil metode next pada objek rs untuk mendapatkan baris-baris data yang sesuai dengan query-nya. Dengan sesuai query-nya itu ada membuat objek baru yang dari kolom tabelnya itu ada NIP, nama, jabatan, dan divisi. Baris ini akan ditambahkan pada tabel TBL menggunakan metode add row dan nilai tabel data menggunakan metode set model pada objek tabel 1. Lalu pada blok catch ini jika terjadi kesalahan dalam pengurusan query akan ada tindakan yang dilakukan. Lalu di sini ada metode tampil data dan metode tampil. Di metode tampil data ini kita akan mengkoneksikannya dengan database dengan connection connector.koneksi. Lalu kita akan mengeksekusi query-nya dengan select semuanya from TB masuk dengan memanggil metode execute query pada objek segment. Lalu hasil query-nya akan disimpan dalam objek result rs dengan nama rs. Lalu kita akan mengatur model tabelnya dengan menggunakan metode result to tabel model dari kelas dbu tils dan mengirimkan objek rs tersebut sebagai argumen. Metode ini akan mengkonversikan hasil result set menjadi metode model tabel yang dapat ditampilkan di antarmukanya. Lalu data dari model tersebut akan ditampilkan pada tabel. Lalu misalkan jika terjadi kesalahan, Catch akan menangkapnya dan tidak akan melakukan apapun. Metode tampil ini sama seperti metode tampil data. Lalu di sini ada metode cari. Metode cari ini digunakan untuk melakukan pencarian data dalam tabel TB masuk berdasarkan beberapa kriteria seperti NIP dan tentang tanggal absennya. Pertama, di sini kita akan membuat objek baru dari kelas default table model dengan nama TBL. Lalu kita akan menambahkan kolom-kolom dengan menggunakan metode add column pada objek TBL. Kolom-kolom yang ditambahkan itu ada NIP, nama, jabatan, divisi, absen, tanggal absen, dan jam. Lalu kita akan mengatur model tabel dengan objek TBL menggunakan metode set model. Tabel akan menampilkan kolom-kolom yang sudah ditambahkan. Lalu kita akan membuat objek simple date format dengan format tanggal, year, month, date. Lalu kita akan membuat query SQL untuk melakukan pencarian data dengan menggunakan pernyataan select semuanya pada tabel TB masuk. Query ini akan mencari data dengan kondisi NIP yang sama dengan nilai yang ada pada komponen cari. Lalu dari tanggal absennya antara tanggal yang dipilih pada komponen tanggal 1 dan tanggal 2.
Lalu kita akan mengkoneksikannya ke database dengan kelas connector.koneksi dan mendapatkan objek connection dari koneksi tersebut. Lalu kita akan membuat objek statement dari objek connection untuk mengeksekusi pernyataan SQL-nya. Lalu kita akan mengeksekusi query dengan memanggil metode execute query pada objek statement dan menyimpan hasilnya dalam objek result set dengan nama rs. Lalu kita akan mengatur model tabel dengan menggunakan metode result set to table model dengan kelas debutils dan mengirimkan objek rs sebagai argumen. Metode ini akan mengonversikan hasil result set menjadi model tabel yang dapat dinampilkan di antarmuka penggunanya. Lalu data dari model tersebut ditampilkan pada tabel. Lalu kita akan memanggilnya, kita akan memanggil NIP, nama, jabatan, divisi absen, tanggal absensi, dan jam dengan get string. Lalu misalkan terjadi suatu kesalahan saat memegang database, akan dilakukan oleh catch dan tidak akan melakukan apapun. Lalu di sini ada jabatan pre action perform. Metode ini akan dipanggil saat tombol keluar diklik. Lalu akan memanggil sistem exit untuk menghentikan seluruh aplikasi Java. Lalu jabatan for action perform. Metode ini akan dipanggil saat tombol kembali diklik. Itu akan membuat akan kembali ke dashboard, akan ke class dashboard. Lalu dispose ini akan berguna untuk menutup jendela report ini. Lalu jabatan action perform. Metode ini akan terpanggil saat menekan tombol cari. Itu akan memanggil metode carinya. Lalu di sini ada table property change, ada table must click, ada tanggal to property change, dan ada banyak dari tabel-tabelnya. Dari tabel ini, dari pertama dari table property change ini, metode ini akan dipanggil bila ada perubahan properti pada komponen tabel. Lalu table must click ini, metode ini dipanggil kapan tabel komponen. Lalu tanggal 2 property change. Metode ini dipanggil ketika ada perubahan properti dari tanggal 2. Lalu tanggal 1 property change. Metode ini akan disebut kapan tanggal 1, tanggal mulainya komponen. Lalu ada table mouse click. Metode ini dipanggil table komponen. Lalu ada btn cari action perform. Metode ini untuk metode cari data. Lalu ada tabel 1 property change. Tabel 1 property change ini akan dipanggil bila ada perubahan pada properti tabel 1 komponennya. Lalu tabel 1 ancestor add. Metode ini akan disebut kapan tabel 1 komponen ditambahkan. Lalu kita akan membuat metode ini. Di dalam metode main ini kita menggunakan string sebagai argumen inputnya dengan string AFGS. Lalu kode try block ini akan untuk mengatur tampilan dan nuansa aplikasinya. Di Java x.swing.ui manager .setLook and fill. Metode ini akan bisa. Lalu jika pengecualiannya catch block java.detail.logging.logger itu digunakan untuk mencatat detail pengecualiannya.
Terus setelah java.awt.fnq invoke letter, metode ini akan menjalankan metode enable. Lalu di sini akan mengambil new report visible, menjadikannya true. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dashboard. Di dashboard ini ada tombol home, put data, dan report. Lalu saya akan menjelaskan programnya. Dashboard ini berada dalam package form absensi. Lalu kita akan membuat konstruktornya dengan public class dashboard extend java x.swing.gframe. Lalu di sini kita akan memanggil metode label or mouse click. Ini untuk tadi menampilkan welcome, dan dispose ini untuk tutupnya. Lalu label one mouse click, ini untuk metode yang kita panggil saat mengklik data dan masuk ke file input data. Lalu dispose akan menutup tampilan dashboard nih. Lalu di sini ada private void label tree mouse click. Ini akan memanggil untuk saat mengklik report dan akan ke file reportnya. Lalu akan ditutup dengan dispose. Lalu ada private void label 5 mouse click. Ini metode yang dipanggil saat klik exit, dan sistem exit ini untuk menutup Java-nya. Lalu kita buat main-nya dengan public static void main. Lalu di sini dengan string args. Lalu java.awt fnq invoke letter dan memanggil dan menjalankan runnable. Lalu dashboardnya kita set visible-nya dengan true. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Java. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya Chandra Christian akan mendemokrasikan. Oke, selanjutnya akan saya demonstrasikan perihal aplikasinya. Bentar. Oke, di sini terdapat aplikasinya. Kita langsung ya, kita coba. Pertama kita lihat dulu ke admin dulu deh. Kita cek karena tadi udah nyobain beberapa kali. Nah, di sini kita klik input data buat lihat datanya dulu. Kayak sini 007. Berarti gimana lu nggak dia bisa jadi 16 pertemuan itu begitu bisa. Jadi apa? Oke, kita tes lagi ya. Nah, kayak itu mah lu Ini. Oke, ini kita
coba masukin ID anggotanya, terus kemudian kita enter. Nah, di sini dia muncul ada fotonya, terus kemudian ada namanya, terus ada jabatan, kemudian ada divisinya. Nah, di sini kita pilih dulu nih kita mau masuk atau enggak pulang. Nah, ini kita pilih masuk dulu ya. Terus kita submit. Oke, sini muncul absen masuk berhasil. Nah, kalau misalnya kita klik submit lagi, maka dia muncul absen, Anda sudah absen hari ini. Gitu. Nah, setelah itu kita langsung absen aja, absen pulang. Kita coba, kita submit. Nah, sini tulisannya absen pulang berhasil. Kita submit, ya sama kayak tadi yang kayak masuk. Nah, di sini kita klik button bantuan. Akan muncul G-Option Pen Message Dialog. Bakal muncul seperti ini. Terus kemudian kita coba untuk ini, matiin aplikasinya. Kita klik. Dia bakal keluar. Oke, kita coba ke button home. Karena tadi udah coba absen. Misalnya kita klik absen di sini, dia balik ke kelas absensi masuk. Kalau kita klik lagi, bakal masuk ke kelas welcome. Kita masukin username dan passwordnya. Kita klik login, akan muncul login berhasil. Nah, di sini terjadi dua perlakuan yang berbeda ya. Kalau misalnya kita menggunakan mouse, maka tulisan login berhasil. Tapi kalau misalnya kita menggunakan enter, maka dia langsung masuk ke menu dashboard. Kalau misalnya teman-teman klik di sini, klik here, home, dia bakal masuk ke sini lagi. Tapi di sini kita perlu login lagi gitu. Nah, kalau misalnya saya pencet enter, dia bakal langsung masuk tanpa ada message dialognya. Di sini kita coba input datanya. Nah, di sini kita coba untuk input data ya. Kita coba 003 dengan nama Friska. Jabatannya Sekum, terus kemudian jabatannya divisinya adalah BPH. Terus kemudian kita klik simpan. Nah, data telah disimpan. Gitu. Di sini berhasil. Nah, di sini kita ada fitur edit, yaitu kita ubah namanya menjadi Laila. Nah, di sini ID-nya nggak bisa diubah karena kita pakai primary key, jadi nggak bisa diubah. Nah, kita ubah namanya jadi, di sini kan Friska, kita ubah jadi Laila. Kita klik edit, akan muncul di option pen-nya data telah diedit, seperti itu. Kemudian, misalnya kita di sini ngasal gitu, kemudian kita klik Jasmine. Ini kalau misalnya kita klik clear, maka dia akan sini hilang gitu. Gitu. Nah, ini untuk tampil, ini menampilkan semua data yang ada di sini. Ini kita coba untuk hapus. Data telah dihapus. Ya udah, hapus semua datanya. Nah, kalau kita mau cari berdasarkan NIP 001 misalkan. Bakal muncul namanya di sini. Tuh. Kemudian kita kembali. Nah, ini kembali bakal muncul ke dashboard lagi. Terus kita klik report. Kita cari berdasarkan NIK lagi. Ini report data pegawai. Kita cari. Muncul. Kemudian kita di sini cari berdasarkan NIK-nya coba. Berdasarkan NIK dan berdasarkan tanggal hari ini. Nah, dia bakal muncul. Mungkin sekian demonstrasi aplikasi yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya bakal saya serahkan ke Teh Friska. Baik, mungkin segitu saja yang telah kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Dadah. Nah, ini Bisa si dapat. Gapong gimana ya? Gak tau lah, dia aja yang ngedit. Stop dulu recordnya. Sabar. Gue demokrasi. Iya.